Grinder. Kali ini kita tetap akan bahas masalah grinder karena gua merasa grinder ini suatu hal yang sungguh sangat penting sekali di dalam dunia perkopian. Kemarin kita sudah bahas mesin Baratza yang diperuntukkan untuk espresso. Hari ini kita akan bahas mesin grinder kopi untuk pengolahan manual brew. Seperti apa mesinnya? Yang belum subscribe dulu. Gua siapin mesinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abah Ibet, manusia sotoy tingkat dewa. Ya, seperti janji saya tadi, hari ini kita akan bahas masalah grinder. Grinder yang akan kita bahas hari ini adalah mesin grinder untuk kopi manual brew. Jadi grinder ini tidak diperuntukkan untuk espresso, hanya diperuntukkan untuk manual. Seperti ada apa aja ya? V60, kemudian tubruk, terus Vietnam drip, ya seperti itu. Jadi kopi yang menggunakan saringan. Kenapa kopi menggunakan saringan? Karena dia biji kopinya hasil gilingannya itu kasar. Jadi kalau diminum tuh kalau ada saringan tuh agak-agak kurang enak. Tapi, nanti gue akan coba bikin manual brew tanpa saringan dan bukan tubruk. Lihat apa lo? Bingung kan? Simak terus. Oke, teman-teman, ini ada namanya Vario motor ya? Apa ya? Hario V60. Ini yang kecil ya, yang kecil. Dia ada dua, ada yang kecil, ada yang gede. Ini gue udah pakai setahun ada kali, belum lah, setahun kurang lah ya, 10 bulanan. Ini kesehari-harian gue pakai. Gue demen banget sama ini. Jadi gini ya teman-teman, buat lo yang baru main kopi, grinder adalah suatu hal yang wajib. Ya, apapun itu grindernya. Jadi kalau buat kalian yang baru main di kopi, bolehlah beli. Kayak gue dulu juga waktu baru-baru mulai, gue pakainya grinder yang Latina KW itu yang 400 ribuan gitu ya. Itu gue pakai cukup lama sambil gue tabung-tabung untuk beli mesin grinder yang lebih bagus. Jadi target kalian adalah mesin grinder yang relatif bagus gitu ya. Ini setelah gue pakai mesin grinder KW yang 400 ribuan itu hampir sekitar 1 tahun gue dipakai untuk manual brew, bahkan juga gue pakai untuk di espresso di mesin kecil gue. Kemudian setelah gue punya uang, gue beli yang ini harganya kalau nggak salah hampir 2 jutaan ya dulu ya, apa 2,5-an gitu ya, agak lumayan mahal. Rasanya beda. Setelah gue pakai yang ini nih, gue seduh V60 aja, itu rasanya beda. Kenapa rasanya berbeda? Lu bayangin biji kopi, kalau ada yang kasar, ada yang halus, itu pasti sudah jelas tingkat ekstraksinya pasti berbeda. Itulah yang membedakan antara grinder yang bagus sama yang kurang bagus, konsistensi. Nah sekarang kita akan bahas mesin ini, mulai dari review produknya sampai dengan konsistensinya, sampai dengan kita bikin kopinya. Ya, ini hoppernya itu nggak gede. Ini paling dia ada tulisan maksimumnya di sini. Ini paling sekitar 100 gram kali ya, nggak nyampe kali ya 100 gram ya. Cuman kalau gua kan selalu, karena kita kadang-kadang nyeduh kopi itu suka ganti-ganti bin, ya udah gua selalu bersih. Jadi kalau gua butuhnya 10 gram ya gua masukin 10 gram, gua butuhnya 15 gram gua masukin 15 gram. Kemudian ini hoppernya juga bisa dibuka dan dia sudah ada proteksinya. Jadi kalau misalkan hoppernya kita buka seperti ini, dia nggak akan bisa hidup. Kemudian burnya seperti ini nih. Kalau pengen lihat burnya ya, ini burnya conical ya kalau nggak salah ya. Ini conical. Kemudian dalam burnya itu ini seperti ini nih. Oke. Nah ini ada karetnya. Karetnya ini tujuannya apa? Supaya biji kopi yang masuk itu antri. Nah lebih kurangnya gitu. Karena kalau nggak ada karetnya seperti ini, itu biji kopi kan main masuk aja terus neken, akibatnya tidak konsisten. Itu yang gua tahu fungsi daripada karet ini. Tadi juga gue bingung nih karet buat apaan gitu. Oke. Kemudian dia memang karena dia tidak diperuntukkan untuk espresso, jadi ya nggak ada tempat dudukan portafilter, adanya
tangki seperti ini. Sebelahnya ada saklar on off. Settingannya dia sampai 10 settingan. Nih gua rekomendasi buat kalian, jangan pernah menggunakan settingan paling fine. Kecuali lu masukinnya dikit-dikit banget. Dikitnya itu hitungan 1 segram. Kenapa? Dia gampang mampet yang ini. Kalau udah terlalu fine, dia gampang mampet. Di dalam sininya nih. Ya, karena dia nggak seperti kalau seperti Hario itu kan biji kopinya langsung jatuh. Kalau dia nggak, jadi dia itu dari bayangin di sini grindernya, kemudian di sini ada jalur pipa, ya semacam pipa gitulah ya. Kemudian jatuh ke sini, jadi nggak langsung jatuh. Nah, kalau terlalu halus dia gampang nempel. Kalau udah nempel akibatnya mampet. Gue pernah kejadian 2 kali seperti itu. Nah, kelebihannya dia ada thermal protection. Jadi waktu itu gue kejadian, gue coba mau bikin espresso pakai ini, gue grinder file, akhirnya dipaksain terus, suaranya aneh, kemudian mati, panik dong gue, udah mau gue bongkar, akhirnya gue coba istirahatkan dulu, gue diemin dulu, berharap ada keajaiban, ternyata hidup lagi. Nah, setelah gue baca-baca ternyata dia ada thermal fuse protection. Jadi kalau dia si motornya terlalu panas, dia otomatis mati. Tapi berbeda dengan mesin grinder gue yang dulu itu, dia pakai fuse yang harus diganti. Kalau putus, fuse-nya mati harus diganti. Makanya biasanya kan kalau mesin-mesin grinder yang 400 ribuan gitu, dia selalu menyertakan fuse. Karena dia fuse-nya akan putus. Kalau ini tidak. Oke, langsung aja kita coba. Wattnya berapa ya? Wattnya ya kecil lah, ini mungkin sekitar nggak nyampe 100 lah. Buat gua nggak usah nanya watt lah ya. Wattnya nggak terlalu ini banget. Oke, kita coba langsung menggunakan bin. Dan kita seperti biasa, kita akan memperlihatkan seberapa konsistennya dia terhadap gilingannya. Kita giling per 5 gram aja ya. Salah, 3 gram aja, banyakkan. 3 gram. Gua colok dulu. Udah hidup. Nah, ini satu lagi trik dari gua, kalau udah habis biasakan goyangin dikit. Nah, masih ada sisa. Ini kelebihan apa kekurangannya ya? Ya begitulah, kalau gue biasanya seperti itu. Ini yang paling fine, jadi jangan coba-coba digunakan untuk keseharian. Wangi. Oke, ini yang paling fine. Gue tulis dulu ya, fine, medium, cross. Fine, medium, cross. Tulisannya gimana ya? Roase. Aman, aja dah. Oke, kemudian kita coba yang mediumnya. Dia kan 10, berarti mediumnya dia 10 grit, berarti mediumnya itu di 5. Tiga gram aja tadi ya, samain ya. Untuk speed sih gua nggak terlalu banyak berharap ya, karena juga nggak bisa kenceng-kenceng amat juga ini. Nah tuh, kedengar nggak? Ada masih ada sisa. Jadi memang harus nggak tahu ya, harus digoyang-goyang dikit. Tapi dia nyisanya itu nggak banyak loh bro. Jadi kalau ini udah habis, di dalam itu nggak banyak sisa. Jadi untuk membersihkannya relatif mudah. Sekarang kita coba yang paling kasarnya, 10.
Oke, ini yang crossnya. Nah, ini kelihatan. Oke, sekarang kita bahas masalah konsistensinya ya. Mulai dari yang cross dulu. Yang cross yang jelas ada micro beam-nya. Apa namanya ini? Jadi ada yang halus, ada yang kasar. Oke, tapi seberapa banyak? Kalau gue lihat sih nggak terlalu banyak yang micro, apa sih istilahnya ya? Ya bubuk yang terlalu kasarnya lah. Nah ini konsistensinya. Jelas nggak bro? Jelas. Nggak jelas awas bro. Kalau nggak jelas omelin dia. Nah ini yang medium. Gua biasanya untuk V60 ini mediumnya di settingan 5. Untuk V60 biasanya gua pakai antara 6 sampai 7 supaya bodinya nggak terlalu kuat. Kalau kita pengen yang light gitu ya, yang apa rasa natinya, rasa buahnya itu keluar, gue biasanya pakai agak kasar. Ini yang mediumnya, gue yang nggak kelihatan. Jadi nah inilah yang membedakan mesin-mesin. Semakin ini kalau versi gue ya, semakin mahal mesin semakin konsisten harusnya. Kalau mesin udah mahal nggak konsisten ya apes namanya. Ya, jadi buat gue ini konsisten, dan ini yang ternyata membuat rasa kopi itu berbeda. Kemudian yang untuk fine-nya ini ya bisa sih untuk espresso, tapi lu nggak bisa kalibrasi banyak gitu ya. Lu nggak bisa kalibrasi banyak, artinya udah lu terima nasib dengan fine-nya dia. Ini kalau buat gua sih segini untuk di espresso harusnya masih ngocor ya. Jadi krema nggak begitu ini, tapi tergantung. Kalau lu pakai mesin yang ini, yang pressure basket, mungkin bisa dapat kremanya kayak kemarin yang mesin apa kemarin kita beli Perati yang kecil ya. Perati yang kecil itu kan pressure, itu kemungkinan bisa keluar kremanya gitu ya dengan mesin ini. Tapi kalau lu pakai yang unpressure basket kemungkinan susah dapatnya. Oke, selanjutnya gua rasa itu aja ya. Gak banyak yang kita bahas masalah grinder ini karena target utama kita bukan bahas masalah grinder. Overall gua puas dengan mesin ini untuk penggunaan manual ya. Untuk penggunaan manual gue selalu pakai ini, dan setiap hari sehari-hari gue pasti pakai yang ini. Gua mau kasih tahu peluang usaha kopi mau lu. Jadi ini dengan mesin ini lu bisa membuat sebuah produk kopi dengan harga yang bagus dan margin yang oke. Nah, ini gua udah ada barangnya. Ini udah cukup lama produknya, sebenarnya bukan produk baru, yaitu drip bag. Ya, drip bag. Nih gua selalu pakai grinder ini. Drip bag ini gua ada dua macam nih. Udah pernah tahu belum drip bag? Jadi ini drip bag, lo kopinya lo masukin ke dalam sini, ya kan? Kemudian nanti diseduh air panas. Seperti V60 lah lebih kurang, tapi tidak serewel V60 ya. Kalau V60 kan kita harus atur suhunya, harus brew pertamanya berapa gram, ininya berapa gram airnya, kemudian finishnya berapa menit. Kalau ini relatif santai, karena memang ditujukan untuk orang-orang yang nggak suka ngopi, yang nggak ngerti bikin kopi gitu loh. Oke, ini ada dua macam nih, ada dua macam. Ada yang buatan Jepang, ada yang buatan Taiwan. Perbedaannya apa? Nah ini perbedaannya. Yang buatan Taiwan itu dia lebih rapet, ya. Lu bisa liatin nggak rapetnya? Perbedaannya lu bisa liatin nggak bro? Kalau nggak bisa gue pecat jadi kameramen. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya? Ya kelihatan nih. Ini bedanya nih ya. Ini lebih halus, yang ini lebih kasar. Apakah yang halus lebih jelek, yang kasar lebih bagus? Tidak. Tergantung green size. Gue akan coba praktekkan kepada kalian nanti bagaimana cara mulai memasukkan dan mengatur gilingannya. Jadi gini, orang sekarang relatif menganggap sebelah mata dengan kopi Robusta. Gua kasih tahu cara sama lu, cara menikmati kopi Robusta yang asik. Pakai drip bag.
Kalau untuk Robusta, gue pakai dia yang punya Taiwan karena dia lebih halus. Otomatis kalau lebih halus, lebih padat, air lebih susah keluar. Kalau air lebih susah keluar, otomatis body naik. Karena apa? Karena kopi lebih banyak terendam air. Oke, setuju ya? Nah, kalau yang Arabica, gue pakai yang Jepang ini dengan gilingan yang lebih kasar, sehingga airnya itu tidak terlalu terhambat dan bodinya tidak terlalu naik. Kalau yang tidak suka body, kalau yang lebih suka kental, ya gilingannya dipadetin. Tapi hasil eksperimen gua, 2 buah drip bag ini bisa berfungsi untuk 2 buah jenis bean. Sekarang kita coba aja ya. Rekomendasi gua satu bag ini adalah 10-15 gram. Lu bisa jual 15 gram untuk yang Arabica, sehingga lu bisa mendapatkan 250 ml air. Jadi lu bisa jual untuk 2 cup gitu ya. Karena kita coba dulu yang Robusta. Untuk Robusta di gilingan ini gue pakai gilingan nomor 3, agak halus. Gue timbang dia, ini Robusta. Nanti kita giling yang Arabica. Gram ya. Sekarang gua mau kasih lihat juga ini sekalian, dia bener keluarnya 10 gram nggak, masuk 10 gram keluar 10 gram nggak. Oke ya, 10 gram ya. Gua masukin. Oke. Terus ini gua tar lagi aja nih. Gua tar. Oke. Kemudian gilingannya di nomor 3. Jadi kalau habis pakai Baraja, pakai ini berasa banget lama banget. Sombong. Tuh, keluarnya pas 10 gram. Jadi dia sisanya itu nggak banyak. Tadi 10,1 ya, sekarang 10,0. Oke, kemudian kita masukkan. Ini Arabica, gua yang Arabica dengan gilingan halus, gua masukkan ke drip bag yang Taiwan punya. Taiwan. Gue sebenarnya sih ada alatnya pakai corong, cuma gue males ngeluarin. Jadi kalau untuk produksi kita pakai corong. Pakai corongnya kayak gimana? Iya, mau tahu. Ntar gue kasih tahu. Nggak sekarang. Soalnya lagi dipakai anak-anak di belakang buat bikin. Ntar omset gue berkurang. Nah, udah. Begini saja. Kemudian untuk menjualnya, kalian harus di sealer. Sealernya pakai apa nih? Gua kasih tahu. Kelihatan nggak, bro? Oh, kelihatan. Ini sealernya gua beli harganya berapa ya dulu ya? 400.000 kalau nggak salah. Di sealer gua atur suhunya tengah-tengah aja. Kemudian ini. Oke. Dari sini kelihatan lah ya. Udah. Di sealnya itu yang ada tulisan open ya. Tek sampai dia mati, selesai. Angkat pelan-pelan. Udah, jadi nih. Jadi kemudian ada lagi bungkusnya. Ini bungkusnya tinggal berapa biji nih? Nah, ini ada bungkusnya nih. Bikin bungkusnya arahnya ke bawah ya. Ke bawah. Seret. Oke, kemudian lu sealer lagi. Dua kali boleh. Cuman just info aja, ini sealernya udah gua upgrade nih heaternya. Jadi gua upgrade yang lebih lebar, sehingga matanya seperti ini. Lu bisa lihat yang dibedainnya. Nah, ini jadi lebih gede nih. Jadi si mata kawatnya itu lebih besar. Oke, next kita bikin Arabica. Untuk Arabica gua pakai di nomor 7. Tapi kalian harus reset juga loh ya. Harus reset
bean yang kalian gunakan cocoknya di gilingan berapa gitu loh. Tunggu, sambil ini gue nyalain air dulu. Jadi nanti habis ini kita seduh. Oke. Setting suhu 85. Ini gue ada kopi. ini Arabica murah banget. Gue iseng coba beli. Ini mereknya Tadi Pagi. Gue beli Tokopedia Arabica. Katanya ada rasa strawberry. Kopi atau sirup? Ada rasa strawberry. Kita coba aja. Gua kemarin sih udah coba seduh dengan V60 ya. Tapi ternyata memang rasanya ini akan berbeda dengan V60. Gue susah ngomongin ya, sama kayak apa gitu ya. Dulu kayak gue. sorry. Kita bikin 10 gram juga sama 7 8 90 gram. Seperti biasa, goyang-goyang. Nah, kalau kasar mah cepet deh sebelumnya. Wih, wanginya bikin nggak bang? Ini gokil. Oke. Apakah dia 10 gram juga? Gram. Dari mana 1 gramnya lagi? Oke, sudah selesai ya. Kemudian sama dengan tadi prosesnya, kita sealer. Ini triknya, begitu udah di sealer jangan langsung diangkat. Tunggu dulu beberapa detik, karena kalau diangkat dia kan masih meleleh tuh. Lu angkat dia jadi bermasalah. Oke, itu dia masalah drip bag. Ini keren kan? Terus ini warna kantongnya juga ada macam-macam. Kita ada warna coklat, hitam, putih, apa lagi ya? Kalau nggak salah ada 5 warna deh. Silver kayaknya ada ya? Oh iya, ada yang silver. Silver yang murah malah bro, karena kecil. Jadi kalau buat yang robusta mungkin bisa. Berapa harga jualnya? Kalau kita jual harga ini satu begini yang Arabica itu 15.000. Kalau yang robusta itu 10.000. Ya, asik gak? Ketahuan nggak harga modelnya? Modelnya ini kantong. Memang ini judulnya adalah jualan kantong gratis kopi. Karena apa? Yang mahal kantongnya. Kantongnya ini kalau nggak salah gua sekitar 800 perak satunya. Untuk yang kantong luar, kalau untuk yang drip bagnya itu kita berapa ya? Ntar gua kasih di deskripsi deh linknya, lu cek sendiri. Intinya tuh satu yang gua pernah hitung, satu bag begini modalnya itu sekitar 3.000-an. Itu udah dengan kopi. 3.000 sampai 4.500 mungkin yang ini ya, tergantung bin yang lu beli. Oke, gimana cara menikmatinya? Nih, kayak orang kaya bro. Jadi ini kita bikin kayak iklan kayaknya. Gimana ngomongnya? Minum kopi ala Sultan Cek. Pertama kita buka dulu bungkusnya. Bungkusnya keras ya? Salah ngerobek. Kemudian, nah ini dalamnya lucu ya. Nah, ini gue lagi acting iklan. Kemudian kita robek. Nah, terus taruh di atas gelas seperti ini ya. Kemudian, nah udah begitu lah. Ntar kalau mau bikin iklan kayak gitu ya, yang lagi kekinian. Oke, teknik penyeduhannya sebenarnya tetap butuh blooming. Blooming itu apa? Kita memberikan air kepada kopi seberat 2 sampai 3 kali berat kopinya. Kalau tadi kita udah ketahui berat kopinya 10 gram, berarti kita masukin air antara 20 sampai 30 ml dan ditunggu. Oke, gue coba ya.
atau sampai dia basah aja sih kira-kira seperti ini. Tetap kita tunggu dia selama 30 detik. Kita tunggu dia selama 30 detik untuk mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam biji kopi. Kalau yang nggak punya teko begini gimana? Ya nggak apa-apa, bisa pakai ini. Dispenser langsung aja keluar, oke sih, nggak masalah. Jadi intinya ini memang ditujukan untuk orang yang pengen ngopi enak, nggak pakai ribet. Oke, kemudian langsung aja kita tuang. Tuangnya juga nggak usah kayak V60 diatur bergramnya segala macam, nggak usah. Nah ini lo bisa lihat, ini keluarnya itu nggak terlalu cepet. Terus gitu ya, asik ya keluarnya ya. Jadi kalau 10 gram berarti kita masukin sekitar 150 sampai 200 gram tergantung. Kalau ini udah agak, kalau yang gini orang kalau yang nggak biasa ngopi pusing. Tapi ya lo cobain dikasih gula bro. Kasih gula 5 gram aja di atasnya sini. Itu untuk naikin rasa gurihnya, enak banget. Nah ini udah selesai kan? Seperti ini, biarin aja dulu dia mengendap untuk kira-kira ya 4 menit lah standar ya. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Kita manasin lagi airnya. Bagaimana dengan yang Arabica? Ngopi Sultan Arabica cek. Elah. Ini dikelepek-kelepekin dulu cara makainya. Kemudian, nah ini bedanya kalau yang ini yang pakai drip bag Jepang, dia lebih mudah dibukanya. Kalau tadi agak berambut ya, ini kalau lihat deh, ini agak berambut ya. Itu bedanya tuh. Just. Oke. Kemudian airnya sudah 85. Kemudian seperti biasa tuangin dikit-dikit. Ingat ya, target kita yang nyeduh ini adalah orang rumah, bukan barista. Jadi harus dibikin semudah mungkin, tapi bisa mendapatkan rasa yang enak. Ya kira-kira untuk secangkir kopi lah ya. Kalau secangkir begini kan sekitar 180 mili ya. Ini gue juga kalau travel keluar gue pasti bawa ginian, pasti, karena gue sudah tidak bisa kopi. Sombong. Nah ini lihat ya, yang ini lebih cepat keluar airnya. Kenapa? Karena memang kita setting dia untuk tidak terlalu body, untuk tidak terlalu bold. Makanya secara gilingan gue atur dia agak kasar. Kemudian drip bagnya juga gue pakai yang lebih kasar. Nah sudah ya, selesai. Nah ini kalau udah selesai ya tinggal angkut begini aja. Just mau dipres boleh. Ini tempat sampah gua. Ini tempat sampah gua nih. Keren kan gue ya, tempat sampahnya begitu. Oke. Sultan. Kan kopi panas. Jadi 2 cangkir kopi dan jadi 2 cuan. Jadi kalau misalnya tadi jualnya yang Arabica, yang Robusta itu 10.000, modal 6.000, lu bisa jual ke reseller 6.000. Reseller lu jual ceban. Kalau mau pakai diseduh, ya tambah 3.000 ya kan? Atau enggak ceban dengan diseduh juga boleh gitu ya. Jadi kalau gua banyak bermainnya di reseller, dan reseller gua boleh kasih merek terserah gitu ya. Jadi gua jualnya tuh EOM tanpa merek, tapi kita juga ada merek yang di belakang ini. Jadi cuannya mana mereknya? Mana merek? Ngopi bah. Kemarin di zaman corona, wah lakunya kenceng banget itu. Kalau yang Robusta, yang Arabica berarti dijualnya tuh 15 sampai 25.000 loh orang jual. Tergantung binnya yang mana. Kalau lu dapat bin yang lagi ngetrend, yang lagi hit gitu ya, bahkan bin juara, lu bisa jual tuh nama menggunakan bin juara gitu ya. Harga 25.000 saja, hanya 25.000. Wow, murah banget gitu kan. Nah, itu cuannya lu bisa hitung.
3.000, 5.000 deh lucu. Itu cuannya 15.000, 10.000 cuannya satu. Oke, kita coba yang Robusta. Emang beda sih. Jadi apa ya? Gua juga bingung dengan drip bag ini. Terus terang rasanya itu gurih. Gurihnya itu naik gitu ya. Jadi antara gua bikin tubruk sama enggak. Oh tadi gua janji bikin tubruk enggak pakai itu ya. Satu lagi. Sorry lupa. Maklum YouTuber tanpa konsep. Kemudian ini yang terakhir adalah yang kedua. Nanti terakhir gua mau bikin lagi. Arabica. Wih gila, emang natinya keluar banget, fruitynya bukan natinya, fruitynya keluar banget. Jadi kesimpulannya dengan drip bag, lu nggak perlu susah menjadi barista. Jadi lu bilang iklannya itu bisa bilang gini, nggak perlu jadi barista untuk bisa menikmati kopi nikmat. Wah asik gitu. Menu ketiga. Ya, menu ketiga kopi tubruk nggak ditubruk. Nah, gimana caranya coba? Oke, ini gua buang dulu. Sayang sebenarnya tapi nggak apa-apa gelasnya habis. Jadi caranya begini. Biasanya orang kalau bikin kopi itu kopi dulu baru air, setuju ya? Nah sekarang gua mau bikin air dulu baru kopi. Jadi kayak perbandingan kayak gini, Americano dengan long black, tahu kan bedanya? Nah, Americano itu air dulu baru kopi, kalau long black kopi dulu baru air. Kopinya gua kasih 10 gram, 8 gram aja, jangan banyak-banyak. 7 gram deh cukup. Nih, kemudian gua giling dia di nomor 4. Ini kalian bisa riset, tapi kalau untuk Robusta sih nggak terlalu rewel terhadap gilingan ya. Oke, siapkan air. Siapkan air. Lu airnya mau habis, mudah-mudahan cukup. Dan upayakan cangkirnya lebar. Kenapa cangkirnya butuh yang lebih lebar? Nah, ini yang keren nih bro. Kan gue pakai dulu udah habis. Oke, pastikan dia lebar. Kenapa? Kopinya kita tabur di atas. Oh, ini resep dari suhu gua nih. Tabur resepnya di atas, tabur kopinya di atas. Makanya kita butuh cangkir yang agak lebar. Setelah itu kita tutup. Gua nggak punya tutup. Ini aja tutupnya nih. Gitu. Nah biarkan dia sekitar 4 menit. Jadi lu lihat, kelihatan gak deh bawahnya tuh bening, ya kan? Bawahnya bening. Kita tunggu selama 4 menit. Ya nggak 4 menit banget sih, 3 menit, 2 menit. Saya ikhlasan sambil nunggu gua minum kopi. Dah? Oke. Nah, setelah 4 menit, ya, nggak 4 menit lah, 2 menit cukup lah. Nah ini, oke, ini udah sekitar 2 menitan lah ya, nggak usah sampai 4 menit banget. Pastikan bijinya, kopinya itu sudah basah, sudah lembab, dan ini bawahnya masih bening. Nah, caranya gini, lu goyang-goyang. Nggak keluar kuning-kuningnya. Nah, ini kremanya nih keluar. Boys, mantap gak tuh? Nah ini kopi, gua nggak tahu namanya apa. Ini namanya kopi tubruk ala guru gue.
Nah ini kalau udah kayak begini, ini rasanya beda bro. Dan lu boleh coba di Arabica. Lu bandingkan dengan metode seperti ini, gilingan yang sama dengan V60. Lu bandingkan antara V60 dengan ini. Rasanya unik. Oke, kita coba. Masih ada biji. Kalau ditunggu lagi. Banyak bijinya. Oke teman-teman, itu tadi 3 menu kopi yang sudah saya sajikan. Jadi tergantung kalian mau coba yang mana, silahkan dicoba. Dan saya berharap dengan kalian menonton video ini, kalian bisa mendapatkan cuan dengan bisnis peluang coffee drip ini. Yang belum subscribe, tolong dong subscribe. Yang mau tanya-tanya silahkan komentar. Yang mau share silahkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.